Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya coba akan menjelaskan tentang olahraga dan wanita, atau biasanya kita menyebutnya isu-isu gender. Bahwa olahraga adalah sebuah kegiatan yang sangat diminati oleh seluruh warga di dunia, baik pria maupun wanita sebetulnya. Hanya memang terjadi kadang-kadang isu gender ini muncul juga gitu ya. Ini adalah olahraga untuk laki-laki, yang ini adalah olahraga untuk wanita dan sebagainya. Ya, bahkan sampai ada diskriminatif bahwa itu tidak boleh wanita itu berolahraga dan sebagainya. Sampai seperti itu. Kita lihat berikutnya. Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Ya. Gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan, ya, bahkan distinction pada akhirnya dalam hal peran, bahwa ini laki-laki, ini peran perempuan, ini peran laki-laki, ya. Oke. Kemudian pada tingkat masyarakat, meski partisipasi olahraga wanita telah meningkat sekarang ini jauh lebih baik ya. Bahkan saya masih ingat dulu sepak bola ada Galanita, begitu hebatnya ya sepak bola wanita. Sekarang baru mulai lagi dimunculkan gitu ya. Itu. Oh iya, sebelumnya silakan yang ada buku sosiologi olahraga saya itu ada di modul 5 ini ya, atau di bab 5 ini tentang penjelasan olahraga dan wanita. Nanti teman-teman tambah baca lagi ya penjelasannya. Oke, partisipasi dalam olahraga, kegiatan olahraga makin pesat perkembangannya sebetulnya. Sejalan dengan kehidupan masyarakat yang dirumuskan, bahkan kadang-kadang ada olahraga ekstrim yang juga dilakukan baik pria maupun wanita gitu. Sudah isu-isu gender itu sudah mulai terkikis sebetulnya ya. Hanya memang masih ada sebagian masyarakat yang mendikotomikan itu gitu ya, dari sisi yang lain-lain, bahwa dipandang itu tidak bagus untuk wanita dan sebagainya misalnya. Itu. Peningkatan partisipasi pada zaman dahulu orang wanita adalah hal yang sangat tidak biasa. Bahkan tidak ada suatu pendapat di Jerman yang mengatakan selama berabad-abad laki-laki menguasai kegiatan olahraga. Pendapat etik, estetika, RI ini dikumandangkan bahwa kegiatan olahraga menghancurkan segi-segi ke kealamiahan, ya, kemudian kecantikan kaum wanita dan sebagainya. Seperti itu, bahwa itu adalah olahraga laki-laki keras, sehingga wanita kecantikannya hilang ketika melakukan olahraga karena lihat kasar dan sebagainya misalnya. Gitu ya. Memang waktu awal olahraga itu memang dihususkan untuk laki-laki. Mungkin kalau yang baca sejarah bagaimana olimpiade kuno dulu gitu ya di Yunani, itu untuk persembahan dewa Zeus, olahraga itu semuanya laki-laki gitu ya. Tidak ada yang wanitanya, bahkan penontonnya pun laki-laki semua. Kenapa? Karena memang persembahan untuk dewa begitu sucinya, sehingga yang berolahraga pun tidak menggunakan selai benang, ya, tidak menggunakan pakaian telanjang bulat gitu ya, melakukan olahraganya dengan berpikir jorok, ini ilmu ya. Jadi seperti itu ya olahraga dulu. Oke, adanya orientasi ini akhirnya meninggalkan dan mempengaruhi perbedaan pemilihan jenis aktivitas, akhirnya dipilih-pilih. Walaupun sebetulnya secara umum di olahraga pun sudah ada, misalnya di palang bertingkat tidak bisa untuk laki-laki gitu ya, palang sejajar untuk laki-laki gitu loh. Kalau wanita palang bertingkat bisa dilakukan kalau di senam ya, misalnya seperti itu ya. Cuman sekarang memang olahraga misalnya tinju gitu ya, ada yang mengatakan jangan dilakukan oleh wanita, tapi sekarang sudah boleh dilakukan ya, sudah banyak yang melakukan. Kemudian peranan dari wanita sendiri melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kehidupan. Ini secara sosiologis, bahwa kalau dilihat dari kajian sisi ilmu sosiologi, bahwa orang manusia itu punya hak gitu loh untuk hidup dunia, dan punya hak juga untuk berolahraga, sehingga wanita pun boleh gitu berolahraga gitu loh ya. Sekalipun ada pandangan yang isu gender tadi itu misalnya nggak boleh dan sebagainya gitu ya. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seorang dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya bahwa nggak bisa gitu, nggak etis kalau wanita itu melakukan olahraga dan sebagainya, itu misalnya ya.
Kemudian konsep tentang yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebuah organisasi, bahkan di organisasi pun kadang-kadang ini nggak boleh wanita, harus pemimpinnya laki-laki dan sebagainya, itu seperti itu. Perilaku individu yang penting bagi struktural sosial masyarakat, kadang-kadang perilaku individu tertentu juga menyatakan bahwa itu isu gender tidak boleh dilakukan, gitu ya. Salah satu penyebab adalah perbedaan kesempatan, ya. Menurut Cochrane, dari beberapa kasus bahwa wanita masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria. Ya, itu yang menyebabkan bahwa di olahraga pun seperti itu. Persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan, kesempatan memperoleh pelatihan, tutor akademiknya, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan serta fasilitas publisitas bagi secara individu, tim dan event. Ini itu juga yang menyebabkan isu gender itu muncul, gitu. Jadi kalau wanita misalnya pertandingannya saja di nomor tertentu tidak boleh diikut sertakan wanita, gitu misalnya, ya, kayak seperti itu. Kedudukan dan peran atlet di masyarakat. Sebetulnya keberadaan atlet di masyarakat secara pribadi, atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola sosial. Jadi punya hak, gitu loh, mau wanita maupun pria, gitu ya. Peralatan-peralatan di masyarakat itu membolehkan harusnya secara umum, gitu ya. Individu yang hidup dalam suatu peralatan sosial, lingkungan masyarakat akan terlibat. Ya, ingin juga wanita itu eksistensinya ada, tinggal memang pilihan-pilihannya saja. Misalnya berenang pakaian ketat, kalau mohon maaf kalau dilarikan ke agama misalnya, wanita nggak pantas lah berenang menggunakan pakaian ketat terbuka seperti itu misalnya, ya tinggal memang pilihannya. Kalau memang tetap mau berolahraga berenang, ya menggunakan yang hijab misalnya, yang wanita. Kan ada juga kolam renang khusus untuk wanita yang berhijab, gitu ya. Persoalannya bukan karena olahraganya yang salah, gitu. Kadang-kadang pandangan masyarakatnya yang menyebabkan salah, itu ya, itu maksudnya. Pada zaman dahulu, orang untuk wanita adalah hal yang sangat tidak biasa melakukan suatu kegiatan, ya. Bahkan tadi diceritakan di Jerman bertahun-tahun itu tidak ada. Kalau sekarang sebetulnya sudah mulailah, ya, ada perubahan, ya, di masyarakat, bahwa olahraga bukan hanya milik kaum laki-laki sebetulnya, ya, wanita pun boleh, gitu ya. Diskriminasi gender dalam olahraga. Diskriminasi terlihat dalam hal fasilitas dan peralatan, misalnya, ya, terbatas, gitu misalnya untuk yang wanita, sehingga paling tidak wanita menggunakan gedung olahraga yang usang misalnya, kadang-kadang seperti itu, gitu loh. Udahlah, yang wanita mau biasa aja, gitu, tempatnya juga, gitu, misalnya seperti itu. Kemudian yang menarik adalah sekarang dengan kemajuan olahraga segala macam juga, ada juga kadang-kadang yang memisahkan bahwa ini olahraga untuk wanita, ini olahraga, ya, misalnya senam aerobik aja mayoritas wanita, gitu. Padahal boleh laki-laki pun, banyak instruktur juga yang laki-laki, gitu ya, gitu ya. Itu cuma dikotomi juga yang muncul di masyarakat, ya. Perbedaan antara jenis kelamin, ya, olahraga kerap dipakai sebagai alat untuk menunjukkan kelebihan dari kaum laki-laki, ya, untuk superioritas laki-laki, gitu ya, maco dan sebagainya, gitu misalnya. Sehingga ketika wanita itu misalnya binaragawati, gitu kan, binara yang bentuk tubuhnya ini tidak elok, tidak etis, gitu kelihatannya. Misalnya seperti itu, ya. Secara biologis, tingkat aktivitas fisik juga, gitu, agresinya, gitu ya, meletup-letupnya dalam kegiatan olahraga, kemudian motivasinya, itu lebih ke laki-laki katanya yang lebih superioritas, lebih kuat. Perbedaan sosial juga kadang-kadang menyebabkan itu, gitu ya. Kemudian sehingga dipandang bahwa perempuan itu atau wanita itu tidak mampu untuk melakukan suatu kegiatan olahraga ini, sehingga dibatasilah di situ, gitu ya. Itu sebetulnya isu gender yang kadang-kadang masih muncul. Perbedaan yang ada dapat dilihat dari perbedaan antara jenis kelamin, perbedaan harapan, orientasi, prestasi. Katanya kalau wanita motivasi prestasinya sedikit, padahal tidak, gitu. Sekarang luar biasa, gitu ya, olahraga itu. Bahkan ada yang di nomor-nomor tertentu itu kan olahraga sekarang sama. Misalnya usia 12 tahun ke bawah itu kan sepak bola wanita dan pria itu, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan itu dalam satu tim, gitu loh, kalau masih usia di bawah itu, ya. Jadi karena dipandang secara
kemampuan secara fisik dan sebagainya sama gitu loh. Ini yang menyebabkan karena isu-isu gender lemah gitu misalnya secara fisik dan sebagainya, itu yang menyebabkan pemisahan kadang-kadang bahwa ini olahraga keras untuk laki-laki, ini boleh dilakukan untuk wanita dan sebagainya ya. Sebetulnya belum bisa diterima. Yang lebih tidak menerima adalah lihat dari unsur agama, sebetulnya lebih menjorok ke situ ya. Kenapa isu gender itu kemudian muncul tadi itu, oh ini nggak pantas pakaiannya dan sebagainya gitu loh, itu maksudnya ya. Makanya kenapa kerap menyatakan kalau anak laki-laki melakukan suatu teknik gerakan yang salah, serta mereka akan keluar komentar gitu ya, komentar bahwa pukulan dan lemparannya lembek seperti pukulan anak perempuan itu misalnya. Kalimat seperti itu, padahal anak laki-laki, anak perempuan kalau usianya usia bawah itu biasanya kekuatannya masih sama loh. Makanya kenapa sepak bola misalnya, kalau yang saya pahami ya, itu anak laki-laki, anak perempuan kalau usia 12 tahun ke bawah kelasnya itu sama gitu loh, olahraganya sama gitu di SD di bawah itu gitu ya. Beda memang kalau setelah usia-usia SMP, SMA segala macam agak berbeda memang, karena kemampuan fisiknya pun berbeda gitu ya. Itu sebetulnya yang yang masih sekarang mendikotomikan, membedakan perlakuan itu adalah isu-isu tersebut lebih erat ketika dilihat dari seperti yang saya sampaikan tadi. Sangat menarik bahwa perubahan gender pada kenyataannya belum bisa diterima bila dikaitkan dengan agama gitu ya. Wah ini kok cewek pakai hijab olahraganya seperti itu, walaupun sekarang sudah mulai banyak lah bela diri misalnya, judo, apalagi silat ya dan lain sebagainya, sudah banyak yang pakai hijab sekarang ya. Tapi kalau olahraga tertentu misalnya di gulat dan sebagainya memang belum melihat ya. Tapi di olahraga dayung, apalagi olahraga permainan itu sudah banyak yang melakukan. Angkat besi pun sudah banyak yang melakukan yang menggunakan hijab gitu ya. Bahkan angkat besi orang Amerika itu kan ada wanita berhijab gitu yang mengangkat besinya, lifter atlet nasionalnya di sana gitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk isu gender tentang wanita olahraga. Yang jelas adalah kita sebagai orang olahraga tidak memandang itu gitu. Yang penting silahkan wanita pun boleh berolahraga dari jenis-jenis kelas-kelas yang memang bisa dilakukan. Kalau memang bisa dilakukan secara umum tadi misalnya di bola basket, bola voli dan sebagainya, itu kan umum udah biasa gitu ya. Mau dia pakai hijab ataupun tidak gitu misalnya. Kalau lagi kan ke isu agama tadi itu boleh dilakukan, mana yang boleh dilakukan. Kalau misalnya pilihannya apakah bertinju pakai hijab segala macam, juga ada yang bertinju menggunakan hijab juga. Kalau pernah lihat di di tinju di salah satu atlet Amerika itu, kalau tidak salah ada yang keturunan Afro Amerika ya, dari kaum kulit hitamnya itu, dia menggunakan hijab gitu ya. Itu ya, tinggal nanti teman-teman silahkan tambahkan untuk penjelasan yang saya sampaikan hanya sekelumit ini dengan menggunakan buku sosiologi olahraganya. Silahkan dibuka, ada di modul 5 kalau tidak salah ini ya. Mungkin itu, terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.